mengacu pada surat Al-A'raf tadi 164 165 ya, maka hendaknya tidak kita biarkan begitu saja ya. Tapi kita setidaknya berusaha untuk memberikan nasihat ya, peringatan ya, atau juga pengajaran dan sebagainya. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis dalam Rasulullah SAW ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, bahwa siapa di antara kalian yang melihat menyaksikan kemungkaran hendaknya dia merubah dengan tangannya. Tapi boleh jadi nggak semua orang mampu dengan tangan ini. Kan tangan ini juga berarti kan power ya, kekuatan ya, kekuasaan, pengaruh dan sebagainya. Maka bagaimana bila tidak demikian, nggak punya kemampuan seperti itu dengan tangannya? Fa'ilam yastati fabilisani, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya, memberikan pengajaran, memberikan nasihat dan sebagainya. Tapi boleh jadi juga nggak semua orang mampu dengan ini, atau merasa tidak mampu. Nah, gimana solusinya? Fa'ilam yastati fabiqalbihi, maka hendaknya dia dengan merubah dengan hatinya. Tapi ingat, ini adalah wazalika adaful iman. Ini adalah selama-lamanya iman. Ada ulasan menarik tentang hadis ini. Misalnya, kalau begitu bagaimana cara kita merubah kemungkaran ya? Tentu tidak semua kemungkaran bisa dilakukan bisa dicegah sebegitu rupa ada waktu singkat dan sebagainya secara tuntas, spontan, dan barangkali dengan waktu yang waktu yang singkat ya. Nah, ada ungkapan yang juga bisa kita telah yang diungkapkan oleh beberapa cendekiawan, misalnya begini. Ungkapan man ra'a minkum falyughayyir biyadihi, merubah dengan tangan itu, ini adalah barangkali merupakan cara kita berdakwah dengan pendekatan struktural ya. Ketika kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, punya pengaruh ya, maka power di situ adalah dengan makna tangan ya. Maka siapa yang punya tangan, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya kekuatan, maka ada kekuatan itu digunakannya untuk merubah kemungkaran cepat atau lambat ya. Maka power ya, influence ya, kekuasaan, pengaruh ya, jabatan, kedudukan ya, relasi, itu tentu perlu digunakan untuk bisa merubah kemungkaran agar menjadi kebaikan. Nah, ini pendekatan struktural ya. Tapi juga ada yang kedua ya, dengan wa'ilam yastati fabilisanihi, inilah pendekatan kultural ya. Bagaimana kita juga secara kultural ya, dengan pendekatan yang baik, pendekatan budaya ya, dengan pendekatan humanis ya, ini juga bisa kita sampaikan, kita ingatkan ya, dengan pergaulan yang baik ya. Ini juga adalah merupakan fabilisani. Ini pendekatan yang sifatnya pendekatan budaya ya, kultural ya. Dan sebetulnya dua pendekatan ini tidak bisa dipisahkan ya. Para ulama kita, bahkan juga pendahulu kita di negeri ini, Wali Songo juga dulu demikian ya. Ada pendekatan kultural melalui budaya, juga ada pendekatan struktural ya, dengan kekuatan ya. Maka pada sejarah Indonesia kita mencatat bahwasanya Islam itu berkembang dengan dua cara itu. Secara struktural dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan yang kemudian menyebar luas ke Islam ke berbagai daerah yang lainnya. Tapi juga ditopang oleh pendekatan budaya ya. Berbagai perangkat-perangkat budaya juga digunakan untuk itu. Sehingga ini sinergis antara pendekatan struktural dengan kultural, antara kedudukan, kekuatan dan pengaruh dengan juga sifatnya budaya, sosial, mobilitas horizontal, ini berlangsung secara sinergis, secara harmonis gitu. Jadi kedua-duanya diperlukan ya. Ada orang-orang yang memang secara kedudukan punya kewajiban untuk melakukan perubahan secara struktural. Tapi boleh jadi juga lebih banyak lagi orang lain yang bisa melakukan perubahan secara budaya, kultural, dengan pendekatan pergaulan di masyarakat, dengan interaksi, dengan berbagai aktivitas rekayasa sosial ya. Itu juga bisa dilakukan sehingga bisa pelan-pelan mengubah peta keburukan menjadi kebaikan. Ya, di masyarakat tertentu ya tidak semuanya harus dengan cara struktural ya, dengan cara kekuatan ya, kekuasaan, tangan ya, tapi juga bisa dengan cara ya ini. Nah, dua-duanya dibutuhkan. Maka sinergi antara keduanya merupakan kekuatan umat Islam yang sangat diperlukan ya. Sehingga kita tidak menafikan keduanya ya. Nah, yang ketiga juga penting adalah tadi fabiqalbihi. Fabiqalbihi itu kan ya walaupun diungkap sebagai selama-lamanya iman, tapi juga penting juga ya.
ya dengan doa kita, dengan mengingkari dalam hati kita ya, mendoakan ya. Ini juga satu yang juga harus dilakukan ya. Kepedulian yang paling minimal di situ, bahwa kita mencoba dengan kekuatan hubungan kita dengan Allah, kita doakan, kita mintakan ya. Kemudian juga kita ingkari, tidak kita setujui gitu ya. Jadi ada penolakan meskipun secara hati ya terhadap kemungkaran atau kemaksiatan itu. Dan tentu saja nanti dalam konteks yang lebih luas, tentu dia tidak boleh dilakukan secara serampangan ya. Ada fi ingkari mungkar. Dalam mengingkari kemungkaran juga ada adabnya. Tidak bisa kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang serampangan. Ya, Rasulullah SAW saja mencontohkan kepada kita misalnya betapa ada kemungkaran yang besar yang di Ka'bah yang berlangsung sekian tahun dan baru bisa dituntaskan ketika sudah terjadi Futuh Makkah. Ya, ada berhala-berhala di Ka'bah yang sekian lama memang belum saatnya dihancurkan karena memang belum waktunya. Tapi ketika waktunya tiba, baru kemudian Rasulullah SAW dengan keberhasilan dakwahnya kemudian terjadilah Futuh Makkah. Jadi mengingkari kemungkaran juga tidak semua harus hari ini, saat ini semua harus dengan cara kekerasan, nggak boleh gitu. Tapi kita harus menggunakan cara-cara yang tadi sebagian disampaikan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadil billati ahsan ya. Dengan cara hikmah, dengan cara pengajaran yang baik, dengan cara kalaupun kita berdebat dengan perdebatan yang dengan cara yang lebih baik lagi ya. Ini mungkin hal-hal yang secara prinsipil harus kita garis bawahi. Jadi mengingkari kemungkaran ada adabnya, ada etikanya ya. Atau bahkan bisa juga seorang ulama menulis sebuah buku Fiqhul Ingkar, fikih dalam mengingkari kemungkaran. Sehingga nggak boleh serampangan ya, nggak boleh asal-asalan gitu ya. Nah, demikian walau alam.